Oke, selamat malam pada adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini saya masih akan lanjut materinya, di mana di pertemuan sebelumnya atau minggu sebelumnya saya sudah jelaskan pada Anda tentang if true dan sum if. Nah, di malam hari ini saya akan coba untuk melanjutkan lagi materinya, tapi kita nggak akan belajar tentang if true dan sum if lagi, tapi kita akan belajar tentang yang namanya pivot table. Jadi mungkin kalian belum banyak yang paham ataukah belum pernah mendengar tentang istilah pivot table ini. Oke, jadi sebelum ke pivot table, saya pengen jelaskan dulu tentang langkah-langkah atau cara untuk kita mendapatkan atau membuat pivot table ini. Jadi yang pertama adalah langkahnya kita pastikan dulu kita memiliki data yang sudah proper atau data yang sudah benar gitu ya. Jadi maksud data yang sudah benar itu gimana? Jadi maksudnya adalah data yang kita punya itu semuanya itu memiliki judul seperti ini. Ini misalnya tanggal, sales rep, itu nama sales-nya atau nama penjualnya, kemudian ada nilai sales-nya dan ada region. Jadi data ini sudah ada judulnya semua. Dan data yang ada di bawahnya itu sesuai dengan judulnya. Jadi tidak ada data yang salah gitu misalnya. Maksud saya salah adalah tidak ada data nama yang ada di region dan sebaliknya seperti itu. Nggak ada seperti itu di sini. Oke. Jadi inilah data yang sudah proper atau data yang sudah baik maksud saya. Itu dulu yang Anda pastikan. Di sini pun sama, data sudah proper, sudah ada judulnya. Di sini pun sama seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi data yang kita punya itu harus benar dulu. Datanya proper. Data proper itu adalah data yang minimal harus memiliki judul di setiap awalannya. Dan yang kemudian yang kedua data proper itu adalah data yang di dalamnya itu sudah termasuk atau sudah ada nilai yang benar. Misalnya kalau judulnya bilang tanggal atau date, ya udah ini harus tanggal juga semuanya. Kemudian kalau ini bilang sales rep, ya ini harus nama-nama penjualnya. Kemudian kalau ini sales, ya ini nilai jualannya. Kemudian kalau region, ya itu menunjukkan wilayahnya atau daerahnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya setelah kita memiliki data yang proper atau data yang benar, baru kita bisa membuat yang namanya pivot table ini. Jadi pivot table ini apa gitu ya. Jadi pivot table ini sebenarnya sama kayak sum if ini. Jadi kalau sum if ini kan Anda bikin rumusnya nih kayak gini. Jadi kalau misalnya Anda pengen mencari berapa sih nilai total penjualan dari wilayah timur aja, ya udah Anda menggunakan sum if. Di sini aja di sum ifs Anda cari sales-nya, kemudian Anda cari daerahnya, kemudian Anda tentukan kriterianya. Kalau di sini kan kriteria timur, jadi nanti rumus sum ifs ini akan mencari seluruh penjualan yang terjadi di daerah timur. Oke, itu kalau Anda pakai rumus sum ifs. Tapi kalau kita sekarang pakai rumus pivot table, nanti tampilannya pun akan sama seperti ini, tapi kita nggak perlu memasukkan lagi rumus sum ifs itu. Jadi nggak perlu rumus sum ifs, tapi tinggal kita membuat pivot table ini akan muncul hal yang sama seperti kita membuat sum ifs ini gitu ya. Itu tujuan kita membuat pivot table. Oke. Nah, yang sekarang gimana caranya? Kita langsung aja ke poinnya. Jadi caranya adalah Anda letakkan di sini misalnya kursor Anda, klik di sini, kemudian diklik insert. Oke. Jadi saya ulangi, pertama Anda di tombol home ini ya, di halaman home ini, Anda cari dulu, Anda kliknya satu, jadi kita ingin membuat data seperti ini. Jadi kalau data ini kan berasal dari data date, sales rep, sales, dan region ini. Akan menghasilkan data total penjualan per masing-masing region ini. Jadi inilah sumber atau source data kita untuk membuat pivot table tersebut. Jadi kita letakkan di sini kursornya, kemudian diklik insert di sini, dicarilah pivot table ini. Oke. Nah, kemudian ada di select a table or range. Ini kita pastikan bahwa seluruh data ini sudah istilahnya apa ya? Ter-highlight gitu ya di sini. Jadi sudah ada garis-garis tus-tus ini dari A3 sampai dengan D112. Jadi A sampai dengan D, dari nomor 3 sampai dengan nomor kita lihat 112 ini. Jadi data range-nya udah kita klik benar. Kemudian di sini ada choose where you want the pivot table report to be placed. Jadi di mana sih kamu pengen data pivot table ini ada gitu ya.
Nah, biasanya mereka akan bikinnya itu di new worksheet. Jadi nanti ada new worksheet di sini, tapi saya nggak mau di new worksheet, tapi saya pengen data pivot table itu ada di sini. Jadi kita nanti bandingkan antara data pivot table dengan data region ini gitu ya. Jadi kita klik di sini existing ini, worksheet ini, kemudian location. Nah, untuk location ini kita letakkan kursornya di sini misalnya. Kita pengen bikin data pivot table itu di sini. Oke, dia akan kelihatan seperti ini. Oke, kita tinggal klik oke. Ya, seperti ini. Oke, kemudian muncullah data pivot table seperti ini. Sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, data pivot table seperti ini. Oke, jadi di pivot table fields ini ada choose file to add to report. Jadi ada filters, ada columns, ada row, dan ada values. Sekarang kita pelajari satu persatu dulu, oke ya. Jadi kalau kita pengen bikin data seperti ini, jadi kita pengen tahu berapa sih penjualan per masing-masing region ini. Jadi caranya adalah kita cari di sini region dulu, region kita cari di sini. Region kita tahan, klik kirinya kita tahan, kemudian kita bawa ke row ini. Nah, akan tampil seperti ini dia. Kalau dibawa ke row. Pak, kalau misalnya saya bawa kolom ini kita bawa region ini Pak ke kolom seperti apa? Jadi kita coba bawa ke kolom, jadi seperti apa? Datanya akan ke samping seperti ini. Oke, akan terlihat ke samping seperti ini datanya. Tapi kalau dibawa ke region yang kita bawa ke row, ingat ya, diklik kiri di sini kemudian ditahan, pindahkan, itu caranya. Oke, kita bawa ke row ini akan terlihat ke bawah seperti ini, mirip kayak yang ada di atas ini. Oke, mirip seperti ini. Kemudian Anda klik lagi di sini untuk menampilkan kolom yang tadi itu yang kita pengen lihat. Klik lagi di sini. Kalau Anda pengen hilangkan pivot table fields ini, Anda tinggal klik di luar aja, ini kan hilang gitu ya. Jadi kalau pengen kelihatan lagi pivot table fields-nya, kita klik di sini aja dulu. Kemudian yang pengen Anda cari di sini kan sales-nya atau penjualannya dia yang pengen Anda cari ya. Jadi yang Anda pengen cari di sini adalah penjualan per masing-masing region ini. Jadi penjualan ini yang ingin Anda cari. Jadi nanti yang harus Anda klik atau lihat adalah yang sales-nya ini. Jadi sales-nya ini Anda bukan taruh di row, bukan taruh di kolom, tapi Anda taruh di values-nya ini karena kita ingin melihat nilainya dia. Jadi kalau kita ingin melihat nilainya, kita taruh di kolom values ini. Values, diklik di sini, akan tampil seperti ini dia. Oke. Sekarang kita lihat sama nggak nih? Barat 2499.22. Ini sama. Sama ya. Selatan 5231.76. 5231.76 sama. Timur 1523.26. 1523.26. Kemudian utara 3175,14, 3175,14 sama dia. Jadi pivot table ini sangat membantu Anda untuk memudahkan pekerjaan Anda dalam mengkategorikan sebuah data. Nggak perlu lagi sum ifs Anda di sini ya. Jadi tinggal Anda klik pivot table aja sudah tampilan seperti kita sum if yang kita bikin di pertemuan sebelumnya kayak gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet Anda masukkan rumus di sini. Tampilannya udah sama. Kemudian kita bikin di sini ini kan tampilannya belum seperti ini ya. Jadi ini tampilannya adalah dolar. Currency-nya di sini kan belum ada currency, tinggal kita klik kanan di sini aja. Oke, klik kanan di sini kemudian Anda cari number formatnya ini karena kan kita ingin memformat numbernya atau memperbaiki format dari number yang sudah kita buat. Jadi number format sini kita klik. Kemudian kita cari currency di sini. Oke. Kita ganti simbolnya ini ke dolar itu ada di Oke, sebentar. Kita pakai ini aja deh. Kita pakai US dollar. Sebentar. Oke, USD. Pakai USD ini. Klik di sini. Oke, kita pakai USD ini, kemudian desimal sama, kita klik oke di sini. Oke, tampilannya kan seperti ini dia. Beda dikit sih, ini pakai currency simbolnya ini adalah lambang USD-nya gitu ya. Tulisannya USD, kalau sini kan simbolnya adalah S yang dicoret seperti itu. Sama aja sih sebenarnya gitu. Oke, ini adalah number formatnya dia. Jadi
Pivot table ini saya ulangi, ini akan sangat membantu pekerjaan Anda, memudahkan pekerjaan Anda dalam mengkategorikan, data. Oke. "Pak, saya mau yang lain Pak, bisa nggak kira-kira Pak?" Gitu. Jadi, misalnya, saya ingin menunjukkan berapa sih penjualan dari masing-masing penjual ini gitu ya. Jadi kan ini ada 15 penjual, dari Al Muhranal Ramadan sampai dengan Pratama Satria ini. Ada 15 penjual, kita ingin lihat dari masing-masing penjual ini berapa sih nilai jualannya dia gitu ya, dari data ini. Berapa sih total penjualan dari masing-masing penjual ini. Oke, caranya adalah kita tampilkan dulu pivot table fields yang tadi dengan cara kita klik di sini. Nah, ini pivot table fields-nya muncul. Kemudian kita hilangkan region-nya, karena kan kita nggak pengen nih tahu region-nya, tapi kita pengen tahu penjualan dari masing-masing, sales rep-nya ini. Jadi kita hilangkan region-nya, kita sekarang pindahkan sales rep-nya ini, kita pindahkan ke row ini, karena kita pengen lihat ke bawah. Nah, hasilnya kan seperti ini dia. Jadi dari masing-masing penjualan Anda tahu, oh, dari Alexius Latulokan ini ternyata penjualan adalah $171,05 selama periode ini gitu ya. Sampai dengan Taduwijaya nanti, itu kan kelihatan di sini berapa total penjualannya dia, dan nantinya nilai ini akan sama dengan nilai total penjualan yang ada di sini. Atau kita coba jumlahkan di sini, 12,429,38 ya akan sama di sini. 12,429,38 sama dia. Jadi kalau Anda pengen cari per masing-masing penjual bisa, ataukah Anda pengen per region juga bisa, Anda cari total sales-nya dia. Kemudian Pak, saya pengen Pak, tampilkan region-nya ada, total penjualan juga sales rep-nya juga ada Pak. Jadi nama penjualnya ada, region tempatnya dia jualan juga ada Pak. Jadi saya pengen lihat Pak, kayak Alexius Latulokan sebenarnya dia jualan di mana sih, di region timur, utara, selatan, atau barat sih gitu ya. Jadi caranya adalah kita bawa region itu ke columns, sedangkan sales rep-nya tetap di row. Jadi seperti ini ya, klik kiri, di sini ditahan, kita pindahkan ke columns. Akan tampil seperti ini dia. Oke, kelihatan jadi ya? Jadi tinggal kita isikan ini aja, border aja biar tambah jelas dia. Oke, seperti ini. Jadi Alexius Latulokano ternyata dia jualannya itu di daerah selatan gitu ya. Daerah selatan dia jualan. Bener nggak selatan? Kita lihat di sini. Alexius Latulokan. Ini dia. Di daerah selatan. Benar ya, daerah selatan. Jualannya sebesar 171,05. Oke, nanti kalau Anda jumlahkan yang di barat, ini kan barat nih. Ini barat, Anda jumlahkan 2499 ini sama pasti di sini. Mungkin beda dia. Tapi kalau pertanyaannya dari atasan Anda misalnya, "Oh, saya pengen tahu nilai penjualan per masing-masing region." Ya udah Anda tampilkan yang tadi itu. Yang ini Anda tampilkan. Jadi ini dihilangkan, sales rep-nya dihilangkan, region-nya dibawa ke sini. Kelihatan per masing-masing region. Kemudian bos Anda bilang, "Saya pengen penjualan bukan per region, tapi saya pengen penjualan per masing-masing sales rep-nya. Berapa sih penjualannya?" Tinggal Anda bawa sales rep-nya ini ke row-nya. Akan tampil seperti ini dia. Kemudian bos Anda bilang, saya pengen dong." Tadi kan Anda sudah tampilkan tuh, region-nya sudah, sales rep-nya juga sudah, nama-nama penjualnya sudah. Sekarang saya pengen tahu, per masing-masing region itu, misalnya region timur nih, penjualnya siapa aja dan berapa sih nilai jualannya gitu. Tinggal Anda bawa region ini ke columns. Jadi kan terlihat seperti ini dia. Jadi di timur penjualannya ada $1.523,26. Itu siapa aja penjualnya? Ternyata namanya adalah Irfan Wake, kemudian ada Lukas Mahaganti, dan ada Marcelino Davidson. Dengan total jualan masing-masing seperti ini gitu. Jadi Anda mudah menampilkan data ini ke atasan Anda gitu. Nggak perlu Anda bikin kayak tadi, bikin sum if seperti ini. Oke, itu maksud saya. Nah, kemudian satu lagi, di sini kan ada kolom filters di sini ya. Jadi di sini ada kolom filters. Fungsinya apa sih Pak, kolom filters ini gitu misalnya. Jadi fungsinya adalah kita lihat seperti ini. Kita misalnya region ini kita hilangkan, tampilannya akan seperti ini aja. Oke, jadi per masing-masing penjualan seperti ini. Kemudian saya pengen misalnya nih, atasan Anda nggak pengen lihat tabel yang tadi ini, yang banyak ke samping ini nggak pengen lihat dia, kayak gini. Tapi dia pengen lihat satu persatu aja deh, karena dia mungkin
bilang, "Oh ribet terlalu banyak tampilannya ini, saya pengen satu per satu." Jadi kita bawa region ini ke filter ini, kita bawa. Oke, region ini kita bawa ke filter, nanti bos Anda bilang, "Saya pengen lihat, penjualan yang terjadi di region barat, siapa penjualnya dan berapa nilai jualannya." Tinggal Anda klik di sini. Klik di sini, kemudian Anda pilih barat, Anda klik oke. Muncul ini aja, 3 orang ini aja. Oh, di barat ternyata 3 orang, Pak. Namanya adalah Deo L. Nusa, Marcelino Rungkas, dan Pratama Satria dengan nilai masing-masing jualan seperti ini. Totalnya sekian, Pak. Dan bos Anda bilang, "Oke, yang lain dong saya pengen lihat misalnya di daerah selatan." Ya udah Anda klik aja selatan ini, kemudian Anda klik oke. Muncul, oh di selatan ada 4 orang, Pak. Namanya adalah Alexius Ratulokan, Dos Reis, Geraldine Dwipa, dan Tadu Wijaya. Dengan nilai penjualan masing-masing seperti ini, Pak. Kayak gitu dia. Oke, kemudian kalau misalnya bos Anda bilang, "Saya nggak mau daerah selatan deh, saya pengen daerah timur," misalnya tinggal diklik timur ini, klik oke, ya udah muncul 3 ini. Dengan, masing-masing nilai jualan seperti ini dan ini nama-nama penjualnya, seperti itu. Jadi itu fungsinya dari masing-masing ini ya. Oke, jadi ada filters, ada columns, ada rows, ada value. Jadi seperti itu dulu untuk materi pivot table kali ini. Nanti saya akan jelaskan lagi pivot table yang lebih, apa ya istilahnya, lebih kompleks lah, lebih advance dibandingkan ini gitu. Kita akan lihat nanti masing-masing lagi. Jadi ini masih banyak banget ada, hal yang bisa kita klik di sini. Oh ya, sorry. Kemudian di value ini kita bisa lihat, settingannya. Jadi settingan di sini kan sum. Jadi settingannya penjumlahan, tapi kalau kita pengen lihat misalnya, max-nya, kita lihat di sini misalnya max. Kemudian kalau kita pengen lihat, value setting, kalau max mungkin count-nya nggak kelihatan sih di sini kalau count ya. Kalau council nggak kelihatan dia, tapi kita kayaknya kalau di sales tuh kita cuma pakai sum aja deh, atau sum-nya aja, jumlahnya aja, yang lain nggak bisa. Tapi di value ini sebenarnya ada beberapa, field setting-nya, bisa di-setting sum, bisa di-setting count, bisa di-setting average, bisa di-setting max, min, dan lain sebagainya gitu ya, di bagian, values ini. Banyak settingannya dia. Oke, jadi seperti itu dulu yang bisa saya jelaskan di malam hari ini tentang pivot table. Penjelasannya singkat, teorinya ini singkat bagi kalian, tapi pivot table ini sangat membantu pekerjaan kalian nanti ke depannya. Jadi harapan saya tolong materi ini dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan dari kalian mohon diajukan. Jadi, saya pengen kalian memahami benar tentang pivot table ini. Karena ini merupakan materi yang sangat saya gunakan di kantor saat ini dan memang tidak banyak orang yang memahami hal ini, pivot table ini. Oke, terima kasih atas waktunya dan selamat malam.